Nah, karena sering was-was, jangankan kita ya, sahabat Nabi aja sholatnya nggak belum tentu. Ya, yang Karena yang dikasih sorban. Nah, itu karena kan Ali ya. ada tuh makai Rasulullah ya. Sebenarnya tanggung jawab itu begitu. Makanya ada syafaat. Itulah gunanya syafaat. Sholawat. Bertawasul. Tawasul. Nah, ya itu bertawasul. Sholat kita juga. Makanya Bertawasul. kalau ini apa namanya? Umah ya kan harus bertawasul tuh sebenarnya arahnya seperti itu sebenarnya. Makanya kebanyakan kalau yang Muhammadiyah tuh ya nggak bisa katanya. Kok nggak bisa? Muhammadiyah bilang gitu, nggak bisa Nggak bisa boleh tawasul ya? nggak boleh. Makanya mereka itu nggak bisa, nggak ada bertawasul nggak ada. Nggak klop sama kita. Kayak NU kan tujuannya kan karena kita kan ya itu tolak ukurnya kita manusia yang banyak berlumur dosa tuh. Jadi ibaratnya berharapnya kalau yang kita bertawasulnya kepada Rasulullah kan yang udah mazum tuh. Karena kita meyakini kan beliau kan walaupun jasad meninggal saya yakin kan Ya. datang lagi belum selesai pembahasan tadi pembahasan ini ya udah tenang Hujan deh. Mendung banget kayaknya. Di pos-pos sudah gerimis kayaknya. Kayaknya baru gerimis. Makanya. Semoga nggak hujan. Bawa jas hujan deh. Malas juga deh kalau hujan kan dikit nggak. Enggak, kalau di pos-pos kayaknya udah gerimis dah. Tadi jalan di sini. Malaman berarti. Dek tadi Om udah laporan katanya ya udah nggak apa-apa boleh dikawal tapi perintah Bapak tadi Dede suruh telepon Bapak dulu. Oh iya. Udah Om laporan udah nggak apa-apa yang penting ada yang ngawal gitu. Bawa jas hujan deh. bawa Ntar ya deh. Lihat Tapi- dulu hujan atau enggak. Dede begitu. Enggak, gini dulu. Kalau enggak kita arahnya kemana? Survei dulu, saya nanya dulu nih kira-kira daerah situ hujan atau enggak. Ngarahnya sih deh asal. Yang kosong-kosong aja mau lewat-lewat. Yang penting jalannya ada ya. Gitu enggak? HI base yang baru. Yang biasa. Oh. Nggak tahu deh. HI sih dirasanya udah hujan nih. Terus Soalnya kuningan yang itu itu semua makan deh dari mana. nah itu dia, makanya kalau posko aja gerimis, saya yakin HI udah hujan nih. Makan sensitif banyak sensi. Siapa ya yang Ntar kalau hujan belum tentu jadi juga. Takut deh kalau hujan. iya, kalau di sini nggak hujan nih, Takut sama hujan. iya, malah takut udah terlanjur jalan. Om jadi oh gitu. Om bawa apa? Bebas. Biasa aja. Bebas keren. Udah kadang apa? Iya. Enak GS nggak berat ya dia. GS 2 apa 2 lagi 1? Yes. Om mau apa? Ini oh ini GW satu lagi GS aja. Iya, biar mau GS kalau. Kemarin enak juga. Kenapa? Pakai GS. Enak kan? Ya enak GS ya. Enak banget. Awalnya nggak habis pakai orang pakai GS Ya kayak pakai lagian Mio. latihannya juga GS, kenapa pakai Iya. saya juga aneh lah. Kok sama Latihannya banget. GS pakai Kayak apa? mulu, roadgate mulu. Kan beda lagi, biar roadgate-nya enak, caranya beda lagi deh, gitu. Caranya apa? Ya dorong dulu biasa. Makanya dorong lagi dorong depan mati kan dia dorong aja ke depan. Berat banget. Ya kan makanya biar Kemarin. tahu kakinya kuat, tangannya kuat, jadi lah enteng nih. Latihannya juga Suruh sih kalau iya. Latihan kering dulu, dorong. Iya. Kemarin di sono gitu, latihan kering dulu, dorong. iya di sana. GS. GS ya, puteran. Iya waktu GS, dorong dulu kan. Yang dulu di video kan. Kembali lagi, kawan. Ini Belum tentang selesai nih kawannya. Torekot. Lanjut dulu ngomong ini. Itu kan masih tingkat Torekot, belum ma'rifat ya. Lanjut dulu, duduk dulu. Ini udah Nyantai baru. belum Masih. takutnya nggak jadi. Ini kan belum monitor nanti mantau dulu. Biar hujan dulu. Pembahasan Torekot. Ini dulu.
kebiasaan orang Sunda begini ya, tinggal satu cuy, kebiasaan banget, tinggal satu gak ada yang ngabisin. Menghargai yang buat yang apa, buang sampah. Gila. Banyak yang menyalahkan gitu tentang sholat saya, tapi kalau saya nggak sholat juga lebih dosa lagi. Misalkan sholat kita kan, makanya saya menanyakan gitu, karena kan apa ya, susah gitu. Iya. Yang itu susah. Wih, gila, penjahat sumpah. Ngeri loh. Kasihan banget perempuannya, edan. Udah serem ah. Apa itu? Merampok. Udah lihat. Udah ngeliat lo? Gila ini. Kenapa itu? Merampok man, ngambil nggak tahu barang berharganya. Kayaknya bukan rampok doang sih, dia itu lebih ke udah kenal, udah ada. Dipantau. Kalau rampok mah nggak mungkin di lift kan udah ada Ini CCTV. ya sengaja lihat tuh nanti nih. Iya. Sampai mati Diikutin. Enggak. Buset. Iya udah jijik ah. Gak ada Gemes perasaan. Bukan perempuan ya? Iya, ya namanya perampok. Itu tujuannya ke barangnya dia. Barangnya keambil udah pergi kan. Kalau saya bantuin, Hah? saya bantuin. Ya makanya di sini kan Laki-lakinya. kembali lagi ke laptop. Lanjut dak. Ya, Kok ada sih? Ya kan lagi pembahasan torikot toh. Momen torikot yang tadi kan tentang bertawasul. Lah iya, tentang kan bertawasul kan. Tadi kan sok lanjut. Bawan, dadah. Iya dong. Mau dangdutan. Bubar ah. Kayak ini gue dangdut. Lanjut dak. Enggak lanjut lah, abang yang ngobrol tadi gimana? Ya jujur kalau sholat sih saya juga belum bisa. Ya orang belajar itu tidak perlu harus bisa dulu tuh. Dak. Justru mungkin karena kebiasaan. Justru kan mengajarkan bukan masalah kita berapa lama berapa banyak ilmu yang kita punya, tapi kan harus belajar menuntut ilmu itu kan dari lahir sampai meninggal itu kan. Enggak ada berhentinya, berarti kan kesimpulannya begitu. Nanya kan belajar. banyak apa namanya viral tuh sholat cepet saat taraweh. Kira-kira gimana pendapatnya? Sebenarnya banyak sedikitnya sholat itu kan nama ibadah itu kan bagus saja. Yang jadi pertanyaan itu ya dalam sholat itu ada tumak ninanya enggak? Nah, di situ. Sebenarnya itu aja. Kalau kita bandingannya kita melaksanakan sholat banyak, tetapi tidak ada tumak ninanya dengan melaksanakan sholat yang dari 11 atau 13 misalkan. Tapi dia benar-benar ya tumak ninanya dapat, khusyunya dapat ya. Maksudnya tuh enggak kan tinggi. Karena kan ada tumak ninanya, itu kan syarat sahnya sholat juga ibaratnya. Iya. Ya mending ya 11 tapi tumak nina kan. Kita lah sholat banyak udah baru berapa ini lama banget ya kan. Tapi di sisi lain Gitu. kita di luar dari tumanina itu ya. Kalau kita pikiran kita pakai logika ya kalian. Antara orang orang ibu-ibu masak nasi goreng ibaratkan sama chef hebat masak nasi goreng. Kalau ibu-ibu kan masak motong Ya gini, pelan. pelan. Tapi kalau chef kan karena apa? Karena beda antara level ibu-ibu dan level orang chef itu. Makanya kadang kita nggak boleh ngejudge ini salah. Karena kita belum masuk ke orang ini. Siapa orang ini siapa begitu. Makanya iya di luar dari itu masalah tumanina atau enggak kita belum masuk nih. Makanya jangan ngejudge, jangan mendoktrin ini salah. Nah, karena apa? Belum tentu pada saat dia taraweh cukup taraweh doang.
Itu yang di videoin doang kan taraweh sampai selesai taraweh mungkin ada sholat lain lah, sholat goib, sholat apa, misalnya sholat apa-apa. Karena orang yang udah terlanjur banyak sholat itu beda levelnya gitu. Jadi ibaratnya Jadi kalau cepet tumaninya dapat. Yang pertama saya nggak membenarkan. Ini bilang tumaninah cepet dapat, saya nggak membenarkan karena saya belum kecemplung nih. Saya cuman dari sisi logika aja nih, antara orang masak nasi goreng ibu-ibu sama chef yang ada di hotel itu beda cara motong-motong sayurannya. Nah, kalau Makanya- kita berbicara ke arah situ lagi nih, kembali lagi itu kan sisi, taruhlah sisi sebelah kiri ya, anggaplah sisi sebelah kanan atau kiri lah sama saja. Tapi kalau misalkan saya beralibi lagi sisi sebelah kanan, itu kan berarti argumen tentang logika toh. Ketika saya mencintai seseorang, ketika saya mau bertemu dengan wanita yang saya cintai, ini mah Ya, tentang ya. logika berarti Logika kan, aja. tidak tentang syariat lah, Nah, tentang sesuai kaidah yang ada di dalam hukum fikih. Ini kan nggak ada soalnya, Ya. yang kamu bahas itu kan tentang Ya. chef gini. Berarti ini kan tentang logika. Berarti saya mengatakan ketika saya mencintai seseorang begitu dalam, tentunya saya ingin bertemu dengan wanita yang saya sayangi. Nggak mungkin ketika saya sangat rindu mencintai seseorang bertemu sebentar saja. Yang ada saya tuh inginnya bertemu lama, bahkan saya tidak ingin meninggalkannya. Karena sudah merasuk dalam hati saya kerinduannya. Sekarang Sama ini juga ibarat ketika saya sudah mencintai Allah yang begitu besar. Bagi saya cukuplah Allah, cinta saya segala ibaratnya nih. Ketika saya melakukan sholat, melaksanakan sholat bukan tentang perihal kewajiban atau bahkan menjadi suatu kebutuhan. Jadi ketika saya melakukan sholat rasanya enak aja. Berapa lama pun saya lakukan kayaknya nggak ada tekanan. Itu Nah, ini tapi- menurut pandangan saya ya. nah, Gitu. tapi di sisi lain kita nggak boleh ngejudge, nggak boleh. Iya, memang nggak boleh. Kalau ngejudge itu memang nggak boleh. Karena apa? Mungkin Memang nggak boleh. antara Bang Nasori sama saya lah. Ya ibaratkan. betul memang. Entar dulu. Antara Bang Nasori sama saya nih, saya beda nih. Dan tanda kutip saya juga nggak sholat nggak cepet-cepet juga. Iya. Biasa aja. Antara Bang Nasori sama saya nih, saya mungkin tidak dapat nih khusyuknya saat sholat, tapi dapatnya pada saat zikir misalnya. Disitulah zikir saya sampai ratusan atau sampai ribuan, bisa aja gitu. Nggak Saking apa-apa. kita cinta. Kalau itu kan ibaratnya kan perbedaan itu kan memang Perbedaan. ibaratnya tuh untuk Makanya Apa, tadi saya saling- bilang, Pak Wawan sholat gimana rasanya, gitu loh. Bang Pada Nasori akhirnya- sholat gimana rasanya. nanti menemukan kualitasnya itu di situ tuh. Sekarang gini bang, Sejauh mana? saya pakai logika nih. Orang sholat itu khusyuknya pas lagi apa? Ya itu yang saya bilang tadi dah. Karena saya udah pernah rasakan itu semua. Ya, ini menurut pandangan pribadi ya. Iya. Yang saya rasakan ketika saya sedang keimanan saya itu sedang naik bener dah, sumpah naik banget bawaan. Semacam hal kemaksiatan sedikit pun saya hindari. Di situ saya menemukan ketika saya sholat menemukan saat nikmat banget. Ketika saya membaca Al-Fatihah pun dari Alhamdulillahirabbil alamin dari takbiratul ihram dalam hati saya mengartikan segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar ibarat. Seolah-olah Allah berada sama seperti gini nih. Dalam benak ketika saya melakukan sholat tuh. Jadi bayang angan-angan yang lagi main kemana-mana itu sedikit pun nggak ada. Ini ketika keimanan saya tinggi nih Daya. Jadi sama seperti halnya nih lagi begini nih Dah. Cuma gambar saya ketika Allah ada tulisan lafaz Allah saja. Ketika saya mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah dalam hati saya mengatakan itu tadi Allah Maha Besar. Biasanya kan bayang-bayang ada dua dalam benak pikiran sama di. Kadang kita hatinya tetap pikiran kita kemana-mana ke nasi goreng apa ibaratnya. Iya, maksudnya itu kekhusyuan kan? Maksud saya gini loh, kalau saya pribadi. Sekarang kita ambil deh. Sekarang orang kalau kita main rukun Islam, rukun Islam nomor 1 apa? Kenapa nomor 2 sholat? Kenapa nomor 2 nomor 1 itu nggak sholat? Kenapa? Karena orang itu dah. Karena orang
ketika sebelum melaksanakan, ibaratnya kayak gini, kita mau daftar apapun kan nggak mungkin langsung di tupoksinya dulu atau jadinya dulu. Mau daftar polisi pun sama, harus ngurus persyaratannya dulu kan. Iya kan, persyaratannya bagus, KTP, ijazah, legalisir, ya kan seperti itu. Sama sholat itu kan pelaksanaan. Sebelum melaksanakan sholat itu kan banyak ada di dalamnya itu, termasuk rukun yang pertamanya juga, syahadatnya juga kan ada di dalam sholat. Ketika asyhadu alla ilaha illallah itu tetap disebutkan juga. Nah, runtutannya kan seperti itu. Mungkin dong langsung sholat dulu baru syahadat, ya harus syahadatkan dulu. Makanya orang kafir dari ke Islam pun gak mungkin suruh disolat dulu. Pertama apa ya, syahadat dulu, bersaksi dulu. Asyhadu, saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah Nah, ini wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. cerita saya ngaji ya. Ah. Kenapa syahadat dulu? Seorang bisa syahadat. Emang betul Jangankan non muslim, ateis, bisa. apa namanya, burung pun bisa syahadat. Iya. Bedanya burung sama kita syahadat itu apa? Hmm. Nah itu Pak, syahadat itu kalau kita kecil ya udah cuman asyhadu alla itu doang. Tapi kalau diglobalin lebih masuk gitu loh ke hati. Semua ibadah kalau kita ini yang nggak ada, ingat kepada Allah yang nggak ada, nggak bakalan sama. Ya justru itu yang saya bilang tadi tuh. Itu dia. Lah iya. Nah makanya biar kita nyampe apa, dikir gitu. Ingat dulu. Ya tapi kan sebelum ingat kan ya itu tadi kan ibaratnya kalau yang ingatnya orang non muslim, ibaratnya tuh zikir, taruhlah orang muslim non muslim melakukan sholat kan zikir. Sholat itu kan mengingat, sama halnya ya. Iya. Ya kan, tapi belum bersyahadat, sia-sia kata Allah begitu, tidak dihitung karena tidak memenuhi syarat dulu. Sama seperti halnya Pak Papan, ya kan, atau Jaki pakai baju polisi, udah pakai aja dulu, ya kan, dia tes, tapi tidak mengikuti persaksian dulu. Tadi apa artinya? Ngelamar, tes, kan diragukan lah. Enggak, Emang polisi kamu? Kapan kamu ngelamar kan seperti itu? ya, iya. Kembali lagi kata Itu. Pak Wawan ya. Saya menanya Pak Wawan, bisa nggak sholat khusyuk itu gimana rasanya? Susah, saya emang nggak bisa khusyuk. Nggak bisa. Jujur aja. Nah, yang saya lihat Pak Wawan yang di dunia ini yang paling khusyuk aja nggak bisa gitu loh. Makanya saya nanya ke abang, pas lagi saat apa nih abang sholat khusyuk? Di sini berbagai mazhab ini berpendapat itu udah. Karena kan dilihat Ya cerita kamu ya ke bapak kalau mau jalan. ya misalnya mau jalan, makanya nanti aja kalau pas misal motor jadi tuh Gimana? ntar kalau motornya udah ini Mengeluarin. misal Berarti Dek jadi ininya Dek tadi bapak ya jadi Tadi telepon bapak kamu? iya tadi kalau misal Dede mau Iya. berangkat telepon dulu. Tadi telepon mama. Ada apa? Tadi telepon lagi.